Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh sahabat BPBD Kabupaten Aceh Barat. Perkenalkan, nama saya Teguh Ronald Nurdiansyah. Saat ini diamanahkan untuk menjabat Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat dan juga menjadi salah satu inisiator WRU BPBD Kabupaten Aceh Barat. WRU BPBD Aceh Barat ini adalah salah satu inovasi yang kami ciptakan di BPBD untuk khusus menangani migrasi gajah liar dengan manusia. Merupakan singkatan dari Wildlife Response Unit atau penanganan hewan satwa liar, yang mana penanganan ini kami mulai berdasarkan arahan dari pimpinan daerah yang mengharapkan BPBD Kabupaten Aceh Barat ikut serta dalam menangani kasus-kasus interaksi negatif dari gajah liar terhadap pemukiman dan perkebunan masyarakat. Dalam melaksanakan penanganan interaksi negatif gajah liar terhadap pemukiman dan perkebunan masyarakat, BPBD Kabupaten Aceh Barat melalui tim WRU BPBD mempunyai juknis dan pola pelaksanaan lapangan yang kami tetapkan dalam SOP kami, di mana tentunya pada awal dari pergerakan tim di lapangan itu didasari atas laporan yang kami dapat dari masyarakat. Di saat melakukan penanganan, tim pastinya memiliki standar untuk melakukan penanganan, yaitu memiliki peralatan-peralatan yang cukup serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tim juga memastikan terfasilitasi dengan peralatan-peralatan yang dapat mendukung pelaksanaan di lapangan. Yang pertama tentunya tim memastikan adanya mercon yang menjadi salah satu peralatan kami, dan kemudian memastikan juga adanya fasilitas-fasilitas seperti alat komunikasi, sarana transportasi, dan logistik yang memadai. Setelah memastikan tersedianya peralatan-peralatan tersebut, tim bergerak menuju lokasi. Saat tim berada di lokasi, tim langsung memastikan apa yang menjadi dasar laporan dari masyarakat, dengan memastikan juga adanya tanda-tanda interaksi di wilayah yang terdampak. Tim mempunyai tugas, yaitu memastikan mereka berada di jalur gajah yang sudah berinteraksi. Tujuannya adalah untuk memastikan di mana wilayah jalur keluar masuknya gajah di wilayah yang sedang terdampak. Di saat mereka sudah memastikan jalurnya di mana, tim lalu berusaha untuk masuk ke wilayah tersebut, tentunya dengan berhati-hati sesuai dengan standar dan kemampuan mereka. Di mana jika mereka sudah memastikan adanya gajah liar di wilayah tersebut, tim juga menjaga jarak untuk memastikan mulai ada aksi untuk pembakaran mercon. Jadi pembakaran mercon ini dipastikan dulu posisi gajahnya di mana, lalu dilakukan pembakaran mercon. Terkadang di satu wilayah pemukiman ataupun di satu wilayah desa itu belum tentu gajah itu berada di satu jalur, karena memang gajah yang sering berinteraksi itu adalah gajah yang sifatnya hidup sendiri, bukan yang dalam kelompok besar. Jadi jarang kita mendapatkan kasus gajah itu gajah kawanan yang mendekati pemukiman ataupun perkebunan masyarakat, tapi lebih ke gajah-gajah yang memisahkan diri dari kawanannya. Jadi gajahnya bisa jadi 2 atau 1 ekor. Jadi itu mungkin yang disebut dengan gajah soliter atau gajah yang hidup bersendiri, bukan dalam kawanannya. Nah, itu yang membuat gajah ini sedikit lebih tidak punya pola wilayah jalurnya, sehingga jika memang belum didapatkan posisinya di mana, tim akan kembali ke wilayah pemukiman lalu mencari informasi yang lebih konkret untuk memastikan penanganan lebih lanjut. Jadi jika memang tim sudah memastikan posisinya di mana, tim akan anggota tim kami akan berusaha mendekati jalur tersebut, dan jika dirasa memang posisi gajah sudah dipastikan di lokasi yang terdampak di wilayah yang mana, disitulah kita berusaha untuk menembakkan mercon untuk memastikan gajah itu berusaha menghalau dirinya sendiri. Jadi kita tidak berusaha melakukan kontak, namun saat kita mengidentifikasi posisinya, langsung kita membakarkan mercon. Mercon. Ini pengganti. Ini apa? Ibu. Ya, rumahnya Buat itu. Benar.
saat ini memang mercon lebih efektif dari hal yang lain, mengingat yang kita harapkan gajah itu bergeser sendiri dia ataupun berusaha berpindah dari wilayah yang sedang berinteraksi. Jadi setelah kita bakar mercon, kita coba memastikan dalam berapa jam tidak ada lagi tanda-tanda gajah itu mendekat, dan dalam standar kami minimal gajah itu harus berada di wilayah 3 km dari pemukiman baru kita anggap kegiatan penanganan sudah dianggap maksimal. Karena kita juga tidak berusaha lagi menghalau gajah jika dia sudah masuk ke dalam hutan. Jika yang kami pastikan hutan tersebut juga sudah sangat jauh dari pemukiman masyarakat. Kebiasaan dari gajah, jika dia sudah menjauh dari pemukiman, dia juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali lagi ke wilayah yang dia berinteraksi selama ini. Lalu juga kita memastikan posisinya dengan GPS, di mana GPS ini dengan GPS, karena dengan GPS ini kita juga mengetahui bahwa jarak dia dengan pemukiman itu sudah cukup jauh. Disitulah kita melihat bahwa operasi penanganan sudah dianggap maksimal. Pernah juga kami sekali menggunakan drone untuk di saat kami belum bisa memastikan posisi gajah di mana, sedangkan informasi yang kami dapat valid dari masyarakat bahwa memang ada kawanan gajah ataupun ada gajah yang sedang berada di dekat pemukiman masyarakat. Mengingat tingginya eskalasi dari dampak interaksi gajah liar terhadap pemukiman dan perkebunan masyarakat, tentunya hal ini dapat menjadi perhatian serius bagi setiap pemerintah daerah yang memang wilayahnya terdapat kasus ataupun kondisi yang sama dengan Kabupaten Aceh Barat. Itu kami berharap bagi OPD BPBD Kabupaten yang memang berada di wilayah-wilayah adanya interaksi gajah juga dapat ikut berkolaborasi ataupun bergerak secara individu untuk juga sama-sama menangani kasus-kasus konflik gajah dengan manusia. Hal ini kami anggap menjadi hal yang penting, mengingat keberadaan dari penanganan ataupun perlakuan konservasi yang seharusnya dilaksanakan oleh BKSDA tentunya akan jauh lebih efektif jika di backup langsung oleh masing-masing pemerintah daerah. Yaitu melalui inovasi WRU BPBD ini, langkah-langkah yang telah kami laksanakan di lapangan dapat menjadi acuan ataupun pedoman bagi BPBD di kabupaten lainnya untuk sama-sama dapat menangani interaksi negatif ini, sehingga masyarakat yang terdampak pastinya akan jauh lebih berkurang kondisi-kondisi kerugian yang dihadapi oleh masyarakat. Harapan kami juga di masa yang akan datang, kegiatan WRU BPBD ini mendapat backup lebih maksimal dari instansi-instansi lain ataupun mitra-mitra dari pemerintah daerah, baik perusahaan swasta, masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait, sehingga keberadaan dari WRU BPBD ini juga dapat dirasakan manfaatnya lebih maksimal di masa yang akan datang. Hal yang paling terutama yang butuh menjadi perhatian bersama dari lembaga-lembaga atau instansi lain adalah bagaimana melakukan penanganan yang jauh lebih efektif dengan berkolaborasi dalam melakukan penanggulangan bencana sosial yang diakibatkan oleh interaksi negatif gajah liar terhadap manusia. Demikian video inovasi WRU BPBD Kota Aceh Barat ini kami buat. Semoga menjadi inspirasi bagi yang menonton, yang melihat, dan menjadi pedoman pelaksanaan teknis bagi tim BPBD ataupun instansi teknis lainnya yang dapat bekerja ataupun berbuat yang sama seperti BPBD Kabupaten Aceh Barat. Salam tangguh BPBD Aceh Barat. Thank you.